Ingat ya Riko, sekarang ini aku istri kamu juga. Sah secara agama. Kamu harus bisa bersikap adil antara aku dan juga Erika. Mas, Ya, Sus. Sayang. Bagas kenapa ya? sebenarnya aku masih kesel sama Mas Riko karena kejadian semalam dan juga tadi siang. Tasya sampai datang ke sini dan ngebahas soal semalam. Tapi kalau aku nggak jawab pertanyaan Mas Riko soal Bagas, kasihan juga. Sayang, kamu kenapa kok diem? Ada masalah sama Bagas? Bagas sudah tahu soal Tasya, Mas. Bagas tahu dari mana? Menurut kamu dia tahu dari mana? Apa menurut kamu aku yang cerita sama Bagas soal masalah kita? Aku nggak ada ngomong kayak gitu, sayang. Bagas itu udah cukup besar untuk tahu sendiri kalau ada masalah antara kita, Mas. Apalagi Tasya datang ke sini tadi dan Bagas lihat. Semakin sering Tasya ke sini dan bikin masalah sama aku, semakin Bagas akan tahu semuanya. Bagas akan semakin ngambek dan juga benci sama Tasya. Aku minta maaf, Esa. Ini semua masalah aku. Kalau dari awal aku gak pernah bikin kesalahan itu, mungkin kejadian gak bakal kayak gini. Ya, ini juga konsekuensi yang udah harus aku tanggung, Mas. Aku yang milih untuk ngasih kamu kesempatan kedua. Dan emang ternyata nggak gampang. Ternyata benar kata orang. Gelas yang udah pernah pecah gak akan pernah bisa utuh lagi. Sayang. Sekali lagi maafin aku ya. Aku janji sama kamu. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan bikin kamu percaya sama aku lagi. Tapi aku mohon sama kamu, jangan pernah tinggalin aku, sayang. Aku benar-benar gak bisa hidup tanpa kamu. Bagas. Dan calon bayi kita. Aku sangat mencintai kalian bertiga. Aku nggak tahu apa yang kamu omongin ini benar atau enggak, Mas. Karena aku sering kali ngerasa kalau kamu nggak sepenuhnya jujur sama aku. Seperti ada hal yang kamu sembunyiin dari aku. Tapi meski begitu, aku akan berusaha untuk menerima kamu. Dan membuat Tasya sadar bahwa kamu itu cuma milik aku. Dan gak akan pernah jadi milik dia. Sebentar, sayang. Telepon dari rumah sakit, Mas. Sebenarnya ini Tasya, Er. Maafin aku kalau aku harus bohongin kamu dan sembunyi nama Tasya. Karena aku gak mau bikin kamu jadi curiga dan sedih gara-gara Tasya yang akan selalu berusaha hubungin aku. Aku angkat sebentar ya, sayang. Kenapa Mas Riko mau angkat telepon dari rumah sakit aja sampai keluar segala?
Riko masih gak angkat telepon aku. Pasti sekarang si Riko lagi sama Erika. Makanya dia gak jawab telepon aku. Akhirnya Riko callback aku. Halo sayang. Ngapain kamu telepon aku jam segini? Bukannya kamu udah tahu ya, kalau jam segini aku udah di rumah. Dan gak harusnya kamu telepon aku. Aku tuh kangen sama kamu, Riko. Salah kamu juga sih. Kamu tuh gak kabarin aku begitu kamu sampai rumah Erika. Cak, besok aja teleponannya ya. Besok pas aku jalan ke rumah sakit, baru kamu telepon aku. Aku matiin teleponnya sekarang. Tunggu. Jangan tutup teleponnya dulu dong, Riko. Aku tuh beneran kangen banget sama kamu. Kayaknya ini bawaan janin deh. Makanya kamu jangan tutup teleponnya. Kalau kamu tutup teleponnya sekarang, nanti jangan salahin aku ya. Kalau anak kita juga bakalan sedih semalaman. Karena tahu ibunya juga bakalan diabain sama papanya. Tapi Syah, Riko, kamu tuh harus bisa adil sama aku dan juga Erika. Coba deh kamu pikir, dari kamu menikah sama aku, belum semalam pun kamu tinggal di rumah aku loh. Bahkan kamu langsung pulang ke rumah Erika. Kamu juga sempetin untuk baby moon di hotel sama Erika. Sementara aku, kamu gak pernah mentingin perasaan aku. Syah bukannya kamu udah tahu ya? Kalau aku nggak bisa melakukan semua itu, aku udah punya keluarga, Syah. Aku udah cukup bertanggung jawab untuk menikahi kamu, karena aku mau bertanggung jawab atas janin yang ada di dalam kandungan kamu. Aku akan memenuhi semua kebutuhan janin itu. Tapi bukan berarti Bukan berarti kamu bisa mencintai aku dan memenuhi semua kebutuhan batin aku gitu. Iya. Makanya selama ini kamu tuh gak pernah cinta sama aku. Kamu gak pernah mentingin perasaan aku. Kamu gak peduli aku tuh sedih apa enggak. Syah, aku nggak mau bahas ini lagi ya, Syah. Aku mau istirahat. Ya udah Riko. Kalau emang kamu itu peduli sama aku dan kamu mau memenuhi kebutuhan anak kita, harusnya kamu bisa bantu aku untuk menjaga mood aku. Kamu tahu kan, apa yang dirasain sama ibu itu juga pasti dirasain sama janinnya. Kamu pasti lebih paham soal itu. Oke. Sekarang mau apa? Aku akan menyanggupin kecuali aku datang ke rumah kamu malam ini. Kan kamu tinggal bilang aja kalau kamu dapat panggilan dari rumah sakit. Tasya, terakhir aku alasan ke rumah sakit. Erika nyusulin aku ke rumah sakit. Dan setelah itu dia nyusulin aku ke rumah kamu. Ya udah, oke. Kalau gitu, sekarang kita video call aja ya. Biar aku bisa ngobatin rasa kangen aku. Oke? Bisa kan kalau video call? Aku nggak mungkin nolak permintaan Tasya kali ini untuk video call. Tapi aku harus waspada. Jangan sampai Erika lihat wajah Tasya di handphoneku. Halo? Riko? Oke. Alhamdulillah Tante Astari udah sadar. Mas Riko? Gak mungkin Mas Riko masih teleponan sampai ke rumah sakit sampai selama ini. Makasih ya, kamu udah sempetin waktu buat video call sama aku. Oh iya, kalau malam ini kamu emang gak bisa temenin aku, gimana kalau besok siang kita lunch bareng? Aku nggak bisa janjiin sama kamu, Syah. Aku harus lihat jadwal aku dulu. Kamu tuh gimana sih? Bahkan kalau siang hari aja kamu tuh gak bisa sempetin waktu buat aku, Riko. Kamu itu harusnya bisa adil antara aku dan Erika. Ingat ya, Riko. Sekarang ini aku istri kamu juga. Sah secara agama. Kamu harus bisa bersikap adil antara aku dan juga Erika. Mas? Ya, Sus.
Tolong diperhatiin infusnya. Kalau gejala pasiennya sudah mulai hilang, pasien sudah mulai tenang, ditunggu sampai infusnya habis, baru pasien boleh pulang. Ya, makasih ya, Sus. Sayang, kamu mau tidur? Tadi aku kebangun terus kamu nggak ada. Ya udah. Tadi ada suster yang nelfon aku. Sekarang kita tidur ya. Riko tiba-tiba ngomong ngaco kayak gitu, pasti karena ada Erika. Kalau Erika pintar, dia pasti udah ngerasa kalau Riko itu gak sepenuhnya milik dia lagi. Dan Riko udah gak jujur sama dia. Kalau Erika gak sadar juga, maka lambat laun aku akan buat Erika sadar kalau dia bukan satu-satunya yang ada di hatinya Riko. Aku dan anak dalam kandunganku ini juga berhak atas Riko. Erika harus rela berbagi sama aku, karena aku udah jadi istri sahnya Riko juga.